dikatakan adanya keterlibatan golongan Illuminati. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, kalian semua pasti tahu tentang cerita kapal Titanic. Cerita tentang kapal Titanic ini bahkan sudah difilmkan, geng, dan menjadi salah satu film yang bisa dibilang film terbaik sepanjang masa. Karena jujur aja, kalau misalkan kalian nonton film itu sekarang, itu juga masih terlihat mendebarkan, terlihat mencengangkan gitu. Belum di tahap bosen gitu ya. Bener-bener film yang bikin kita tuh merinding dan sedih gitu ya melihat dramanya gitu. Titanic ini adalah sebuah kisah nyata, geng. Jadi benar-benar terjadi gitu ya. Dan tersimpan banyak misteri tentang tenggelamnya kapal Titanic ini. Bahkan tim Kamar Cherry sudah merangkum 4 buah teori tentang tenggelamnya kapal RMS Titanic. Buat kalian yang nggak tahu, arti dari RMS itu adalah Royal Mail Ship, geng. Panjangannya Royal Mail Ship Titanic. Ya gitu. Jadi memang kapal ini adalah sebuah kapal yang sangat besar, kapal yang mewah, megah, dan diisi oleh bisa dibilang kalangan-kalangan atas, tapi juga ada kalangan bawah. Namun di saat para penumpangnya naik ke atas kapal Titanic itu dibedakan kastanya gitu ya. Jadi yang penumpang kelas bawah atau penumpang ekonomi itu biasa di bawah dekat deck gitu. Terus yang penumpang kelas atasnya, yang bangsawan-bangsawan biasanya di tempatnya yang lebih VIP atau lebih mahal gitu. Perlu kalian ketahui, geng, Titanic ini adalah sebuah kapal Super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik pada tanggal 15 April 1912 setelah menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya gitu. Dan pelayaran perdananya itu dari Southampton, Inggris ke New York City, Amerika Serikat gitu ya. Tragisnya, tenggelamnya kapal Titanic ini menelan korban jiwa sebanyak 1.514 orang, geng. Dan menjadi sebuah bencana maritim semasa damai paling mematikan dalam sejarah. Oke, di saat pelayaran perdananya tersebut, Titanic merupakan salah satu kapal yang sangat besar, bisa dibilang terbesar ya di saat itu, dan merupakan satu dari 3 kapal samudra kelas Olimpik yang dioperasikan oleh White Star Line. Kapal ini dibangun pada tahun 1909 sampai 1911, cukup panjang waktu pembangunannya, sekitar 2 tahunan. Ya, oleh galangan kapal Harland and Wolff di Belfast. Kapal ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang, geng. Cukup banyak. Seabad lebih sejak ia tenggelam di Laut Atlantik nih, geng, kisah Titanic ini masih mempesona banyak orang di seluruh dunia. Yang kayak gue bilang tadi, bahkan filmnya aja kita nggak bosan untuk menontonnya, gitu ya. Tragedi terjadi dalam skala besar membuat orang tak puas dengan penjelasan yang biasa-biasa aja. Jadi kayak masih menjadi sebuah rahasia gitu. Banyak orang bertanya-tanya, masa sih cuma nabrak batu es doang? Masa sih cuma kayak nabrak gunung es di saat itu terus sampai patah terbelah gitu? Masa sih tidak ada sabotase di sana? Pada akhirnya, praduga-praduga yang membuat orang itu semakin banyak bertanya-tanya, membuat timbulnya sebuah teori konspirasi atas tenggelamnya kapal yang terjadi pada 15 April 1912 ini. Dan teori-teori ini bahkan masih menjadi sebuah pedoman untuk orang-orang sampai saat ini. Jadi kayak pegangan orang-orang yang percaya akan teori konspirasi, percaya akan hal itu gitu. Percaya kalau hal itu benar terjadi gitu ya. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan membahas langsung apa sih teori konspirasi tentang Titanic ini. Ada 4 poin, geng. Oke, kita bahas yang pertama. Ada yang mengatakan kalau ini merupakan kutukan mumi. Kalian tahu mumi? Itu adalah sebuah mayat yang diawetkan gitu. Tersiar kabar, salah satu teori yang sangat populer soal penyebab tenggelamnya Titanic ini mengaitkan dengan sebuah hal mistis. Kapal itu diduga korban kutukan gitu. Jadi kapal Titanic ini dikutuk gitu, geng. Konon di antara kargo yang diangkut di dalam kapal Titanic ini terdapat sebuah mumi berjuluk The Unlucky Mummy. Mumi yang kurang beruntung ya kalau di Indonesia kan artinya ya. Yang mempunyai reputasi mengerikan sebagai pembawa sial untuk orang-orang yang berada di dekat mumi tersebut gitu. Jadi kalau lo misalkan lo seorang yang menyimpan mumi tersebut kayak di museum ataupun lo mengangkut dia di mobil lo atau apalah gitu, pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan.
semacam kecelakaan atau dihantui hal-hal yang mistis. Mumi Mesir kuno tersebut dikabarkan disimpan dalam sebuah peti batu atau sarkofagus. Ia disegel dengan kutukan-kutukan yang sangat mengerikan hingga membuat Titanic ini menabrak gunung es. Oke, berarti bisa dikatakan tetap penyebabnya itu adalah tabrakan gunung es. Tapi dibalik hal yang mendorong Titanic ini menabrak gunung es itu, kalau menurut teori konspirasi poin 1 ini adalah karena kesialan yang dibawa oleh si mumi, The Unlucky Mummy. Kurang lebih seperti itu, geng. Jasad mumi ini merupakan jasad seorang putri yang diduga dari kerajaan Mesir kuno yang bernama Amenra dan meninggal pada tahun 1500 sebelum Masehi. Cukup lama, geng. Berarti ini benar-benar mumi yang bisa dibilang sejarahnya itu ya cukup panjang. Kisah tersebut dikabarkan di sejumlah media pasca tenggelamnya Titanic. Disebut-sebut mumi tersebut disimpan dalam ruangan bawah tanah rahasia di sebuah British Museum gitu ya. Hanya replikanya yang dipajang sekarang ya kan. Hal itu dilakukan demi melindungi para staff dan pengunjung karena efek dari kalau menyimpan mumi ini tuh sangat buruk. Jadi yang dipajang hanya sebuah replika. Nah, kemudian seorang ahli Mesir kuno dari Amerika Serikat menemukan bahwa peti batu yang dipajang di Museum Inggris itu adalah sebuah mumi palsu gitu ya. Dan ia membujuk pihak museum agar artefak itu bisa ia beli untuk dibawa ke Amerika Serikat. Jadi kisahnya awalnya kayak gitu. Setelah itu, peti batu tersebut dibungkus sedemikian rupa hingga tak ada yang menyadari bahwa yang ada di dalam itu dan diangkut oleh Titanic itu adalah sebuah mumi. Lalu, bungkusan berisi mumi tersebut harus diangkut ke dalam kapal diam-diam karena bentuknya mirip seperti peti mati. Ya, kalau misalkan kalian perhatikan bentuk mumi ya udah pasti kayak peti mati, udah persis banget karena kan menyimpan jasad manusia di sana ya. Dan hal itu dikutip di dalam koran kuno Milwaukee Journal pada 10 Mei 1914. Akhirnya kami selamat darinya. Keesokan harinya mumi tersebut akan meninggalkan Inggris dengan menaiki kapal uap Titanic. Kurang lebih tuh artikelnya seperti itu ya, kata-kata lanjutan dari artikelnya. Nah, menurut kalian gimana, geng? Dari poin pertama ini, apakah kalian mempercayai teori konspirasi yang pertama kalau ini adalah sebuah kutukan mumi? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke, kita ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini berhubungan dengan Partai Komunis Nazi. Kabarnya Titanic diserang oleh kapal Nazi U-boat. Nah, kalau seperti yang kita ketahui, kejadian Titanic ini kan setelah Perang Dunia Kedua ya, di masa damai gitu. Dan ya bisa saja masih ada dendam dari pihak Nazi mungkin terhadap Inggris atau Amerika karena mereka bersekutu. Jadi terjadilah hal ini. Oke, coba kita bacakan teorinya ya. Titanic tak hanya mewah tapi juga kapal paling canggih pada masanya termasuk mesinnya gitu. Oleh karena itu, sejumlah orang sangat yakin ia tenggelam karena kekuatan dari luar yang bukan gunung es. Jadi orang tuh kayak nggak percaya kalau cuman menabrak gunung es bisa tenggelam, karena yang gue lihat dari film juga begitu. Seorang kaptennya meyakinkan salah satu bangsawan kalau Titanic ini nggak mungkin bisa tenggelam. Katanya ini sudah merupakan kapal yang sangat canggih pada era tersebut gitu. Jadi kalaupun menabrak karang, menabrak gunung es apapun itu, dia tidak akan tenggelam ya, paling cuman rusak kecil gitu ya. Makanya mungkin timbullah teori konspirasi yang seperti ini. Kayak nggak mungkin gitu Titanic ini bisa tenggelam gitu aja karena menabrak gunung es. Nah, sejumlah pendukung teori konspirasi meyakini bahwa Titanic dihantam torpedo yang ditembakkan dari kapal perang Jerman atau U-boat. Mereka yang selamat mengaku mendengar suara ledakan di kapal. Oke, tapi kalau kita nonton di video filmnya itu memang ada sebuah ledakan. Itu berasal dari ruangan bawah yang ada dapur atau ruangan listrik, gue lupa waktu itu. Yang jelas memang ada ledakan. Dan sejumlah saksi mata juga mengungkapkan melihat sejumlah lampu dari kapal dari kejauhan yang lalu dikaitkan dengan sebuah kapal yang bernama California. Namun ternyata kapal California yang juga melihat cahaya yang sama, yakni kapal U-boat Jerman. Berarti gitu, geng. Jadi kayak kurang lebih saksi matanya di sini nggak cuman orang-orang dari kapal Titanic, tapi ada juga kapal California yang juga melihat cahaya yang sama dan mereka sama-sama mengklaim kalau itu adalah kapal milik Nazi yang bernama U-boat. Itu dia teorinya. Cukup masuk akal sih, cukup masuk akal untuk sebuah tragedi sebesar ini ya. Menurut kalian gimana? Di poin yang kedua, kalian lebih yakin poin pertama atau poin kedua? Silahkan tinggalkan komentar. Oke, kita ke poin ketiga. Poin ketiga ini, lagi-lagi ya, selalu melibatkan kaum penyembah setan ini atau satanik. Di poin ketiga, dikatakan adanya keterlibatan golongan Illuminati. Ingat, geng, Illuminati dengan Freemason itu agak berbeda ya, agak berbeda. Kita tidak bisa menyamakan nih. Illuminati, Freemason itu agak berbeda. Nanti kita akan menjelaskan
menjelaskan apa itu Illuminati, apa itu Freemason di video-video selanjutnya. Oke? Jika berbicara tentang Illuminati, banyak yang akan berpikir tentang simbol segitiga bermata satu. Sebenarnya, Illuminati adalah organisasi kuno yang diyakini memiliki kepentingan sendiri. Mereka menerima instruksi dari orang-orang tertentu dari belakang layar. Jadi ini kayak tentara suruhan gitu. Tentara Dajjal, tentara iblis, tentara setan yang diminta untuk membantu sang penguasa. Banyak orang yang percaya bahwa Illuminati diwakili oleh segitiga dengan mata di tengah. Kalian tahu lah ininya, lagunya, yang dikenal sebagai mata yang melihat semua, ya kan? Tetapi simbol asli mereka sebenarnya adalah burung hantu. Beberapa orang mengklaim bahwa penyebab sebenarnya dari Titanic tenggelam karena organisasi yang terkait dengan Rothschild yang ingin membersihkan orang-orang yang menentang agenda mereka untuk mendirikan Federal Reserve Bank of America. Ya, kalau misalkan kalian bertanya siapa sih yang benar-benar memegang kuasa di dunia, itu ada dua keluarga. Keluarga, geng, yang mengendalikan dunia ini, keluarga. Hanya 1% dari manusia di muka bumi ya gue rasa. Rothschild dan Rockefeller. Nanti juga kita jelasin deh tentang keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller. Kenapa sih mereka bisa menguasai dunia, dan bahkan apa yang lu kerjain sekarang itu atas perintah mereka. Oke, let's go. Kita lanjutin lagi. Seorang mantan anggota Illuminati mengatakan bahwa Titanic memang sengaja ingin ditenggelamkan. Ini telah direncanakan dengan salah satu alasan utama, yaitu menghilangkan golongan orang kaya yang tidak patuh. Nah, banyak di zaman dulu tuh bangsawan-bangsawan yang pembangkang. Kalau kalian nonton di Titanic sendiri, itu juga banyak diceritakan tentang kaum bangsawan yang pembangkang. Bahkan di filmnya, pemeran utamanya yang memerankan sebagai Rose itu adalah seorang anak bangsawan yang membangkang, yang akhirnya jatuh cinta pada kaum kelas bawah gitu kan. Oke, kebetulan milioner yang tewas dalam insiden itu adalah Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, dan John Jacob Astor Ford. Oke, mereka dilaporkan sengaja dibunuh karena ditakutkan akan menghalangi rencana Illuminati untuk mengatur Federal Reserve yang dirancang oleh keluarga Rothschild, Rockefeller yang gue sebut tadi, dan JP Morgan. Di masa itu ketiga orang tersebut adalah orang terpenting dalam institusi perbankan dunia. Perlu kalian ketahui, geng, ada isu bahwasanya Rothschild, Rockefeller, dan JP Morgan ini sebenarnya ikut ke dalam kapal Titanic. Mereka terdaftar sebagai penumpang di sana. Tapi beberapa jam sebelum keberangkatan, mereka secara tiba-tiba membatalkan keberangkatan mereka dan tidak jadi ikut naik ke kapal. Hal itulah yang menimbulkan teori konspirasi pada poin ketiga ini muncul. Anehnya, setelah kematian 3 miliarder dalam insiden sejarah pada 15 April 1912, Federal Reserve berhasil didirikan tanpa banyak tantangan pada 23 Desember 1913. Agak-agak berkaitan gitu ya. Agak-agak teori ini tuh ada benarnya gitu, ya kan? Coba deh menurut kalian. Oke, sudah 3 teori, kita langsung ke teori keempat nih, geng. Ada yang mengatakan bahwa Titanic ini adalah sebuah kloningan. Jadi, di poin keempat ini bertema kapal lain yang tenggelam, bukan Titanic. Oke. Salah satu teori yang menarik adalah mungkin Titanic yang menabrak gunung es pada 14 April 1912 melainkan kapal Olympic, geng. Pada saat Titanic dibangun, White Star Line juga membuat kapal besar lainnya yang diduga kembaran Titanic. Jadi ini Olympic ini adalah kloningan dari Titanic. Jadi mirip banget gitu ya. Tinggal dirubah tulisannya, misalkan nama di bodi kapal menjadi Titanic, udah langsung mirip gitu. Olympic atau kakaknya Titanic merupakan satu dari 3 kapal mewah WSL yang dibangun oleh Harland and Wolff. Merupakan salah satu dari 3 kapal mewah WSL yang dibangun oleh Harland and Wolff. Oke, ada kapal ketiga juga. Kapal ketiga adalah HMHS Britannic. Perbedaan antara Olympic dan kembarannya terletak pada lorong jalan dek A Titanic yang dibuat dengan sekat baja dan jendela geser. Perubahan itu memungkinkan lebih banyak ruang di bagian depan kapal. Nah, itu alasannya. Selanjutnya, lorong pada dek B Titanic juga dikurangi. Beda nih sama tipe Olympic gitu ya. Tipe kakaknya, tipe yang dari sebelumnya gitu, yang lebih tua gitu ya. Agar memungkinkan lebih banyak ruangan digunakan untuk kabin gitu. Jadi kayak dikurangi untuk menambah bagian kabin gitu ya. Olympic memulai pelayaran pertamanya pada 15 Juni 1911. Mengarungi rute perjalanan yang sama dengan Titanic. Sudah kembar bentuknya, cuman beda pada ruangan dek doang atau ruangan kabin, tapi memiliki rute yang sama gitu, melewati jalur yang sama, dan sampai dengan selamat di New York pada tahun 1911 pada tanggal 21 Juni gitu ya.
Sayangnya, pada pelayaran kelima Olimpik bertabrakan dengan kapal pesiar Inggris HMS Hawke pada 20 September 1991 di dekat Isle of Wight. Kecelakaan itu mengakibatkan dua lubang besar menganga di sisi kanan kapal dan air laut membanjiri dua kompartemen kedap air. Tidak hanya itu, baling-baling kapal juga rusak. Meski babak belur, Olimpik bisa kembali ke Southampton. Jadi kapalnya bertabrakan, cuma cacat sedikit dan masih bisa selamat gitu, nggak tenggelam kayak tragedi yang dialami oleh Titanic. Lalu seorang penulis, Robin Gardinier, mengemukakan teori konspirasi yang menghebohkan. Robin berpendapat bahwa kapal yang karam di Samudra Atlantik pada April 1912 itu adalah Olimpik, bukan Titanic. Dalam buku yang berjudul Titanic, The Ship That Never Sank. Nah, itu judul buku dari si Robin ini ya. Robin ini menyatakan bahwa Olimpik menyamar menjadi Titanic dan sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi dalam jumlah besar. Fuck, bro, kejam banget. Mengorbankan banyak nyawa untuk mendapatkan asuransi. Itu bagaimana konsepnya? Apakah orang yang berkuasa di saat itu tidak punya hati gitu ya? 1.500 orang, geng. Gila. Kenapa harus diset sedemikian rupa sampai harus menelan banyak nyawa? Kenapa nggak diset yang kayak tenggelamnya ya di pinggiran pada saat sedang parkir kayak apa? Apakah asuransi tidak mengcover hal itu? Apakah asuransi hanya akan mengcover jika sudah memakan korban nyawa? Oke. Teori itu dinyatakan oleh sang penulis berdasarkan fakta bahwa HMS Hawke menyalahkan Olimpik atas kecelakaan yang menimpa kedua kapal itu. Akibatnya, White Star Line dibanjiri dengan tagihan biaya hukum, perbaikan, dan kerugian selama Olimpik tidak beroperasi. Nah, sementara itu perusahaan asuransi yang digunakan White Star Line, Lloyd's of London, diduga menolak untuk membayar klaim. Parah banget nih, agak buyar gitu ya. Sehingga menyebabkan keterlambatan perbaikan dan keberangkatan pertama Titanic. Berkaitan dengan hal tersebut, Robin mengatakan bahwa WSL juga sengaja menukar bagian kapal bertuliskan Titanic dan memasangkan pada Olympics gitu ya. Robin juga mengatakan pendapatnya itu berdasarkan fakta bahwa uji coba laut Titanic di laut hanya berlangsung beberapa jam katanya gitu. Jadi nggak sesuai prosedur. Sementara Olympics selama 2 hari. Kenapa ada perbedaan antara uji coba laut antara Titanic dan Olympic gitu kan? Jadi agak mencurigakan. Dan selain itu, Robin juga menduga kapal itu karam bukan akibat menabrak gunung es, melainkan ditubruk kapal penyelamat yang mencoba bersembunyi di dalam kegelapan. Cukup masuk akal tapi oke. Dan pria itu percaya bahwa gunung es tidak mampu untuk menghasilkan kerusakan yang dapat menenggelamkan bahtera itu. Oke. Diduga White Star Line sengaja mengorbankan Olimpik ini menggantinya dengan Titanic itu karena kapal Olimpik ini sudah babak belur, hancur dan tidak dapat diperbaiki. Ditambah dengan asuransi yang tidak menerima klaim mereka, pada akhirnya ya sudah, daripada mengorbankan Titanic yang asli, mereka lebih baik mengorbankan kapal yang memang sudah rusak untuk mendapatkan klaim asuransi. Sudah 4 poin kita bahas, geng. Poin pertama, 2, dan 3, dan 4. Menurut kalian, mana teori konspirasi yang paling masuk akal dan mana yang menurut kalian benar-benar nyata gitu? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah.